بذكر الله تطمئن القلوب. Pertanyaan berikutnya dari saudara Davi asal Pangkep. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Apa hadisnya sahih? Dan apakah bisa dibaca berulang kali dengan maksud ingin meraih keutamaannya? Dan kapan waktu terbaik untuk membacanya? Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Wa anta jazakallahu khairan wa fika barakallah. Taib. Tentang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, ya, memang ada hadis yang menganjurkan untuk membaca 10 kali dan diterangkan keutamaannya dalam hadis tersebut. Ya, hadisnya berbunyi man qara'a surat al-ikhlas asyra ayatin banallahu lahu qasran fil jannah. Ya, barang siapa yang membaca surah al-ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya istana di dalam syurga. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Namun bukan berarti ketika hadis ini dhaif, bukan berarti tidak ada keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Sebab sungguh membaca surah Al-Ikhlas itu sangat banyak keutamaannya. Ya, di antara keutamaannya Nabi menyebutkan bahwa surah Al-Ikhlas ini ta'dilu sulusal Quran. Itu sama nilainya dengan sepertiga Al-Quran. Ya, dan disebutkan juga dalam riwayat Bukhari Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang dalam sebuah pasukan, kemudian dia pun mengimami pasukan dalam sholat, dan setiap dia mengimami pasukan dalam sholat, dia selalu membaca surah Al-Ikhlas. Ya, disebutkan dalam riwayat bahwa dia selalu menutup bacaannya dengan surah Al-Ikhlas dalam sholat. Kemudian ketika pasukan itu kembali, mereka pun menyampaikan kepada Rasulullah perihal apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka Nabi pun menyuruh mereka untuk bertanya langsung kepada sang pelaku. Ketika mereka bertanya, kemudian sang pelaku menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha. Karena di dalam surah Al-Ikhlas itu terdapat sifat-sifat Allah Ar-Rahman, dan saya sangat suka, sangat cinta untuk membacanya. Maka Nabi pun berkata kepada para sahabat, ya, beritahukanlah dia bahwa innallaha yuhibbuhu, sesungguhnya Allah mencintainya. Masya Allah. Maka di antara keutamaan membaca surah Al-Ikhlas, itu merupakan amalan yang mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain ada juga sahabat yang ketika mengimami manusia sholat di Masjid Quba, ya, maka dia selalu setiap rakaat, setiap dia sholat dan setiap rakaat dia membaca surah Al-Ikhlas. Ya, di setiap rakaat dia selalu baca. Ya, maka ketika ditanya kenapa dia setiap rakaat dia selalu membaca surah Al-Ikhlas, maka dia pun berkata, ya, fa inni uhibbu an aqraha, saya suka membacanya, saya senang membaca surah Al-Ikhlas. Maka Nabi pun berkata kepada para sahabat bahwa beritahukanlah dia
Sesungguhnya ya cintanya kepada surah Al-Ikhlas itu akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu kepada surah Al-Ikhlas itu akan memasukkan kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ada hadis-hadis lain yang menjelaskan keutamaan surah Al-Ikhlas. Ya, maka apa yang saya sebutkan tadi sudah sangat cukup bagi kita untuk bersemangat membaca surah Al-Ikhlas, terutama membacanya di dalam solat-solat kita. Sebab sahabat yang disebutkan dalam hadis tadi, mereka membacanya dalam solat, dan Nabi pun menyebutkan keutamaan seperti yang saya sampaikan tadi. Masya Allah. Jadi ikhwana fillah, barakallahu fikum, ya sepantasnya dan seyogyanya bagi kita untuk ya sering-sering membaca surah Al-Ikhlas, terutama dalam solat-solat kita. Hanya saja ya jangan kita membacanya di waktu-waktu khusus kalau tidak ada dalil. Jangan kita mengkhususkan waktunya atau mengkhususkan jumlahnya, bilangan bacaannya, kecuali kita harus punya dalil. Ya, adapun kalau tidak ada dalil maka dibaca ya tanpa dikhususkan waktunya dan tanpa dikhususkan jumlahnya. Ya. Adapun waktu-waktu terbaik ya untuk membaca surah Al-Ikhlas, tentunya kita melihat kepada dalil-dalil. Ya, melihat kepada dalil-dalil waktu-waktu terbaik itu diterangkan dalam dalil-dalil khusus. Seperti misalnya ketika sholat, yaitu waktu terbaik untuk kita membaca sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi. Kemudian juga ketika mau tidur. Ketika mau tidur itu waktu terbaik untuk kita membaca surah Al-Ikhlas, sebab sudah ada dalil khusus di sini. Nabi menganjurkan kita untuk membaca surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas, kemudian meniupkan ke tangan, kemudian kita usapkan pada seluruh badan. Itu tujuannya untuk menjaga kita dari kejelekan-kejelekan, terutama gangguan-gangguan syaitan. Ya, demikian pula lebih utama kalau kita membaca setiap selesai sholat 5 waktu. Ya, sebab ada juga dalil khusus dianjurkan membaca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai sholat 5 waktu. Di sholat maghrib dianjurkan 3 kali Al-Ikhlas, An-Nas juga dan Al-Falaq. Di sholat subuh demikian. Itu waktu-waktu terbaik untuk kita membaca surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.